Selamat pagi, saudara-saudara, umat Kristen yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024 ini. Maka kita awali persekutuan doa kita dengan sebuah nyanyian dari NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 50 dalam rangka Pranatal ini. NKB nomor 50, Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang di dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang di dunia. Suara yang nyaring pun tergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang di dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, segala hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami untuk memasuki minggu-minggu Adventus Pranatal ini. Terima kasih ya Bapa, kalau kami juga boleh bersama-sama terus dalam kehidupan kami, melewati hari-hari kami. Kami sedang menjalani tanggal 20 saat ini, 5 hari lagi Natal kami akan rayakan. Maka Bapa, berkati kami, kalau kami sudah boleh menjalani 3 minggu hari Advent, dan kami akan memasuki beberapa hari lagi minggu yang keempat sebagai yang terakhir dari minggu-minggu Advent. Bapa, biarlah firman Bapa pagi ini boleh kami baca, boleh kami renungkan secara singkat sekalipun, tapi mempunyai makna dan arti yang penting bagi kami. Terima kasih Bapa, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang kami sedang nantikan kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Kristus, pengantar agung kami kepada Bapa. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Saya bacakan perlahan-lahan demikian. Namun ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap.
Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, akan tiba, dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maranatha. Tema kita pada hari ini adalah setia dan tekun. Saudara, penulis Ibrani yang sebenarnya anonim siapa penulisnya, walaupun pada awalnya dikatakan ini adalah dari Paulus, tetapi ada beberapa istilah-istilah dan cukup banyak yang tidak pernah dipakai oleh Paulus. Jadi para ahli mengatakan bahwa ini pasti bukan dari Paulus, tapi dari seorang yang tidak tahu namanya. Indah saudara, di saat itu sebagai surat terbuka, surat Ibrani ini untuk semua jemaat-jemaat, itu ada banyak penderitaan yang harus dialami, yang harus diterima, baik itu aniaya, baik itu disisihkan, baik itu disingkirkan, baik itu dicerca, dan sebagainya yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita, dalam awal pembacaan. Tetapi mereka itu semua menerimanya dengan ketekunan ini. Nah saudara, iman itu memang memiliki sifat setia dan tekun itu. Kalau iman tanpa setia dan tekun bukanlah iman yang baik. Iman senantiasa disertai dengan setia dan tekun. Kesungguh-sungguhan, ketabahan, bertahan terus-menerus tanpa henti. Contoh, pada saat Natal, Maria dan Yusuf memang ada perintah saudara dari Kaisar Augustus di Roma itu akan menghitung semua orang. Dan mereka semua harus kembali ke tempat asal mereka. Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem karena mereka adalah keturunan Daud. Nah saudara, perjalanan yang bukan sedikit ringan, bukan saudara. Walaupun mungkin cuma 100 kilo lebih lah dari Nazaret ke Bethlehem itu. Tapi saudara, Maria sedang dalam hamil yang cukup besar. Bukan hal yang sederhana dan mudah, apalagi harus menghadapi sampai di Bethlehem itu tidak ada tempat untuk Maria berbaring. Bahkan untuk melahirkan hanya sebuah kandang binatang dan palungan untuk tempat tidur bayi Yesus ini. Nah saudara, Maria dengan tekun dan Yusuf dengan setia melakukan perjalanan itu. Bukan cuma Yusuf dan Maria saudara, banyak orang Kristen setelah itu dengan imannya mengalami berbagai pergumulan yang dibutuhkan. Dalam iman itu memang kesetiaan dan ketekunan. Bahkan sampai sekarang saudara. Saudara dan saya diminta oleh pembacaan kita tadi, khususnya bagian yang hampir terakhir, jangan undur, jangan berpaling dari iman itu. Saya bacakan, dan apabila ia mengundurkan diri, ya, aku tidak berkenan kepadanya. Memang saudara, iman
yang sudah kita terima perlu tetap dipegangi, perlu tetap dijaga, perlu tetap dipegangi dengan setia dan tekun. Berarti dengan ketaatan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keberanian, tapi juga sekaligus dengan sukacita. Apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi juga, saudara, bahwa harta mereka kadang dirampas, tapi dikatakan mereka tetap bersukacita. Walaupun hartanya dirampas, mereka bisa tersenyum karena mereka memiliki harta surgawi yang melebihi harta yang dirampas itu, sehingga mereka merelakannya. Mungkin mempunyai pemahaman, oh mereka lebih butuh daripada saya, mereka lebih membutuhkan uang itu, harta itu daripada saya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tetap akan menjagai, tetap akan memberikan berkat-Nya kepada saya dalam upaya, dalam kerja, dan dalam karya. Saudara, perjalanan hidup bukan juga saat ini sederhana. Kalau ada pergumulan-pergumulan, kenaikan-kenaikan menjelang Natal ini, semua barang-barang naik. Harga sayur mayur juga naik. Memang saudara, itu pergumulan. Belum lagi tahun depan dengan pajak yang akan dinaikkan, bahkan dengan berbagai kenaikan lainnya. Apakah kita masih bisa setia dan tekun, bahkan tersenyum, saudara? Ya, tersenyum menghadapi itu semua. Ya, contohnya saudara, baru saja saya juga membaca beberapa berita tentang pajak kendaraan bermotor dari yang paling kecil dan sederhana, yaitu sepeda motor, sampai yang mobil sedan, sampai kepada bus truk. Ya, semuanya akan dinaikkan, saudara. Bahkan ada tambahan untuk daerah, untuk otonomi daerah. Coba bayangkan, luar biasa. Tapi apakah kita bisa menghadapi semuanya itu dengan sukacita, saudara? Ya, walaupun berat, bukan hal yang sederhana dan mudah. Belum lagi memang harga-harga kendaraan pun naik pasti. Berarti pabrik-pabrik juga mungkin lebih sepi, pabrik mobil. Ya. Mungkin ada banyak barang yang tertumpuk, saudara. Bukan cuma mobil saja, mungkin barang-barang yang lain, barang elektronika yang dikatakan mendapatkan pajak khusus itu. Nah, maka mari saudara, kita masih mempunyai Tuhan yang kita imani. Untuk apa? Menolong kita, menolong saudara dan saya. Bahkan saudara, kalau kita harus menghadapi sakit penyakit yang tidak ada obatnya sekalipun, ya berarti apa? Kita harus menghadapi berbagai penderitaan, bahkan sampai pada kematian sekalipun. Apakah kita tetap setia dan tekun dalam iman itu? Tuhan saja yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Seperti semua orang di segala abad dan zaman, juga di zaman kita ini. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, tapi tetap menyertai saudara dan saya. Nah, kalau kita amini ini dan kita imani ini, maka biarlah setia dan tekun itu hidup, ada, terus berkobar, terus membakar hati, pikiran, dan iman kita dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati. Kita menyambut saudara firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari NKB 154. Kalau tadi ada NKB 53, nomor 50, sekarang 154. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah.
Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi dia bangkitlah, besar kuasanya. Setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Mari kita datang dalam doa. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberikan kami iman. Kami mempunyai percaya kepada Yesus Kristus yang lahir, dan boleh kami peringati kelahirannya itu di hari Natal. Terima kasih Bapak, kalau kami memiliki sukacita walaupun kami harus mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan sekalipun. Kami mempunyai iman bahwa kami tidak ditinggalkan. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu. Dan khususnya juga kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang harus menghadapi persiapan perjamuan kudus yang akan dirayakan oleh GKI Samanhudi pada tanggal 24 petang malam. Bapak juga mempersiapkan anggota gereja Tuhan. Kami juga membawa dalam doa semua kebaktian-kebaktian, bahkan sukacita Natal pada tahun ini. Bapak juga yang boleh memakai baik paduan suara, pemusik, usher, majelis jemaat, dan juga semua orang, bahkan para pelawat, guru sekolah minggu, dan semua orang yang boleh merayakan dan mengikutinya kebaktian Natal, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia yang sudah juga melakukan kebaktian Natal. Bapak berkati mereka semua. Kami yakin Bapak, kami boleh bersukacita di tengah berbagai pergumulan itu. Banyak orang yang masih sakit ya Bapak, bahkan sakit yang serius. Bapak juga lah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga teringat ya Bapak, untuk bangsa dan negara kami. Jangan kau tinggalkan, baik Presiden, semua kabinet merah putih, juga semua orang-orang yang boleh berkiprah bersama. Engkau berikan hikmat untuk mengatur bangsa ini. Bangsa yang bukan kecil ya Bapak, ratusan juta itu. Biarlah Bapak, namamu juga yang boleh ditakuti, sehingga korupsi yang masih marak saja. Masih tidak ada orang yang takut kepadamu, masih berani. Bahkan bukan cuma jutaan, tapi miliar, bahkan triliun ya Bapak. Kami mohon Engkau juga yang boleh menyadarkan mereka yang punya kuasa dan jabatan untuk sadar diri dan sungguh mengabdi kepada jabatan yang mereka telah dipercayakan kepada mereka. Kekuasaan yang boleh mereka miliki itu asalnya sebenarnya daripadamu. Bapak, kami mohon Engkau juga boleh memberkati keluarga-keluarga kami. Apalagi keluarga kami kalau jauh dengan kami, terpisah sudah, bahkan ada di luar negeri. Bapak, berkat Bapak juga ada pada mereka semuanya. Kami tak dapat tetap menjagai, merangkul, melindungi mereka, tapi kami yakin Roh Kudus, bahkan dengan malaikat-malaikat Tuhan, mampu untuk merangkul, menjaga, dan melindungi keluarga-keluarga kami. Bapak, kami juga teringat akan doa kami pribadi. Bapak, berikanlah kami juga boleh
Engkau kabulkan akan doa-doa yang kami boleh persembahkan kepadamu. Terimalah Bapa persembahan persekutuan doa pagi kami, karena kami hanya dapat menghantarkan semua ini untuk kemuliaan Tuhan saja dalam Yesus Kristus yang juga setia dan tekun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan sampai pada salibnya, sehingga ia boleh menerima kebangkitan itu. Kami datang hanya di dalam nama Dia, pemenang, penebus yang hidup, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara, dan memberikan damai sejahtera, bahkan damai sejahtera Natal kepada saudara. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.